Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Maulana dari kelas 4 KPIB. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal UTS dari mata kuliah Manajemen Media Cetak. Soal yang pertama, jelaskan bagaimana pola kepemilikan perusahaan media yang berkembang saat ini. Pola kepemilikan perusahaan yang berkembang saat ini terdiri dari media oligarki dari kalangan bisnis dan politik. Media oligarki tersebut memiliki kekuasaan yang mencakup berbagai platform media seperti koran, televisi, dan media digital. Kepemilikan media di Indonesia sangat konsentrasi, yang membuat media hanya berfungsi sebagai alat untuk kepentingan market, teknologi, ekonomi, dan politik, serta menjadi alat untuk mengumpulkan keuntungan finansial dan politik. Sebagai contoh, PT Bakri yang merupakan salah satu perusahaan media terbesar di Indonesia memiliki berbagai media seperti Media Indonesia, yaitu sebagai media cetak, Metro TV sebagai televisi, dan lain-lain. Soal yang kedua, siapa saja yang termasuk pemangku kepentingan eksternal? Jelaskan perannya dalam industri media massa di Indonesia. Berikut adalah beberapa pihak yang termasuk pemangku kepentingan eksternal dalam industri media massa di Indonesia. Yang pertama ada pengawas media. Pengawas media seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo yang bertugas mengatur dan mengawasi aktivitas media massa di Indonesia. Yang kedua ada pihak politik. Pihak politik seperti Dewan Pers bagi media online di Indonesia yang memiliki peranan dalam mengatur perkembangan media online di Indonesia. Yang ketiga ada pengelola media online. Pengelola media online yang memiliki peranan dalam menyediakan informasi dan konten media online yang relevan dan akurat. Yang keempat ada pihak pengguna media. Pihak pengguna media seperti khalayak yang memiliki peranan dalam menerima informasi dari media massa. Yang kelima ada pihak akademik. Pihak akademik seperti universitas dan institusi pendidikan yang memiliki peranan dalam menyusun teori dan praktik komunikasi massa di Indonesia. Yang keenam ada pihak industri seperti perusahaan media yang memiliki peranan dalam mengelola dan mengembangkan media massa di Indonesia. Yang ketujuh ada pihak kreatif seperti grafis, animator, dan pengarang yang memiliki peranan dalam mengatur konten media massa yang menarik dan memuaskan. Yang terakhir ada pihak teknik seperti pengembang teknik informasi dan komunikasi yang memiliki peranan dalam mengembangkan teknologi yang digunakan dalam media massa. Soal yang ketiga, setidaknya ada 3 model penghematan pembiayaan, yaitu advertising, subscription, and crowdfunding. Menurut Anda, manakah yang paling efisien dalam menekan biaya produksi? Menurut saya, yang paling efisien dalam menekan biaya produksi adalah sistem crowdfunding. Crowdfunding adalah sebuah cara untuk memperoleh jumlah dana untuk membiayai sebuah proyek atau rencana tertentu. Karena dari crowdfunding tersebut, maka hanya sekitar 25% dana pribadi yang akan dikeluarkan dan sisanya 75% itu dari crowdfunding sendiri dengan imbalan keuntungan penjualan. Ini merupakan cara pendanaan baru di era internet yang menggunakan jaringan media sosial untuk mendapatkan pendanaan dari individu secara kolektif untuk proyek atau pekerjaan. Menurut Anda, di era teknologi digital dan internet saat ini, aspek apa saja yang menjadi pertimbangan utama
dalam memetakan segmen halayak agar industri media dapat berkembang. Di era digital dan internet, beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam memetakan segmen halayak untuk perkembangan media industri meliputi: yang pertama ada demografi, yaitu memahami karakteristik umur, jenis kelamin, pendapatan, dan lokasi geografis dari audiens. Yang kedua ada minat dan preferensi, yaitu dengan menganalisis minat, hobi, dan preferensi dari audiens untuk menyediakan konten yang relevan dan menarik bagi mereka. Yang ketiga ada perilaku konsumen, yaitu dengan memahami bagaimana audiens mengonsumsi konten, apakah melalui platform digital, media sosial, atau televisi. Yang keempat ada analisis data, yaitu dengan melacak perilaku konsumen, tren, dan preferensi konten. Yang terakhir ada personalisasi konten. Yang ketujuh ada personalisasi konten, yaitu dengan menyediakan konten yang dipersonalisasi sesuai dengan preferensi individu untuk meningkatkan keterlibatan dan retensi audiens. Yang terakhir ada kompetisi dan tren industri, yaitu dengan memantau kompetisi dan tren industri untuk tetap relevan dan bersaing dalam pasar yang terus berubah. Itulah jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.